Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sylvia dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama ada Quran Surat Al-Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunaha la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Adapun isi kandungan dari Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Berikutnya ada Quran Surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa aluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka illa al-masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Adapun isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 14. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Dan selanjutnya ada Asbabun Nuzul Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Diriwayatkan juga dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya. Ayahnya berkata, ayat ini turun berkaitan dengan diriku. Ia menceritakan bahwa ibu Sa'ad telah bersumpah tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya Sa'ad mengingkari agamanya atau Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari, sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua. Itu adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Khuzaimah. Nah, ada juga sifat mencerminkan pengalaman Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama itu, senantiasa menghormati dan mematuhi dan memanusiakan kedua orang tuanya. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Yang ketiga, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita. Yang keempat, ada menaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, ada menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua. Nah, selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimu sholawata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu bapa kamu, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.
serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Adapun isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. Kedua, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, kewajiban mendirikan sholat. Adapun asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudahan mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah dari kitab Taurat itu. Nah, yang terakhir ada manfaat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada manusia lebih tenang dan damai, yang kedua sebagai solusi dalam menghadapi masalah, dan yang terakhir ada sarana menabung amal soleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabihil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, motor.